Sugeng sonten, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya yang tentunya bersama-sama kita banggakan dan kita hormati Pak Kiai Haji Robani dan Pak Ustadz Muhajir, Bapak Ibu yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Matur nuwun hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sore hari ini. Alhamdulillah tidak hujan, biasanya sore-sore hujan dan saya pertama memohonkan izin Bapak Wali Kota tidak bisa hadir karena sedang perjalanan dari Jakarta, yang mana beliau tadi malam menerima penghargaan sebagai wali kota yang bisa mendorong prestasi olahraga di Kota Semarang, sehingga tadi saya juga mendadak karena beliau belum sampai Semarang sehingga mendadak didahului untuk mewakili. Kemudian yang kedua juga mohon maaf terlambat karena tadi dahulu mendadak, saya tadi masih webinar dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah, sehingga tadi baru selesai jam 4 Pak Yai, sehingga perjalanan ke sini ya rotok sitik ini. Yang pertama tentunya matur nuwun atas undangan, atas perhatian dari panjenengan sedoyo bahwa tadi juga sudah didoakan oleh Pak Yai bahwa Pak Ustadz bahwa memang pada tanggal 4 September yang lalu Pak Wali dan saya sudah mendaftarkan diri di KPU dan sampai saat ini masih Pak Wali dan saya yang terdaftar di KPU, yang tentunya ini proses yang terus akan berjalan karena pada tanggal Senin tanggal 14 dan 15 ini juga akan melakukan tes kesehatan. Kemudian tanggal 23 September kalau tidak ada aral melintang, tidak ada halangan, KPU akan menetapkan calon pasangan yang akan maju di dalam Pilwakot 2020 pada tanggal 9 Desember. Yang tentunya ini adalah salah satu pertemuan hari ini atau sore hari ini yang bisa menambah semangat bagi Pak Wali dan saya. Dan tentunya kami juga mohon doa selalu agar di dalam perjalanan sampai tanggal 9 ini diparingi kelancaran semuanya. Karena waktu juga tidak lama, berbeda pada saat Pilwakot tahun 2015 itu kan lama banget karena sekitar 7 bulan yang tentunya hari ke hari ini cepat dilalui karena kok dulu 7 bulan tapi kita bisa berkampanye atau bisa mensosialisasikan program-program ini lebih leluasa. Tetapi saat ini waktunya cuma 2 bulan, kemudian kita dibatasi semuanya. Kemarin sore kami diajak untuk menghadiri atau webinar juga dengan Menko Polhukam yang dihadiri oleh Panglima TNI, kemudian Kapolri, Ketua KPU, Kepala Bawaslu, kemudian Mendagri, kemudian juga ada Jaksa Agung, di mana dari aturan-aturan yang ada itu bahwa ada ketentuan-ketentuan yang sangat menjaga protokol kesehatan. Kemarin juga ada mungkin sekitar di atas 50 ditegur pasangan calon yang melakukan pendaftaran ini dengan arak-arakan dan sebagainya. Kemudian juga ada 58 orang calon yang juga terpapar oleh COVID, sehingga kemarin kami diwanti-wanti oleh seluruh komponen pejabat-pejabat di pusat bahwa
harus diatur cara-cara berkampanye, cara-cara bersosialisasi dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Karena kalau nanti kami melanggar, pasangan ini insya Allah kalau menang nanti akan mendapatkan kemunduran ya, sehingga pelantikannya diundur dan disekolahkan di Kemendagri, sehingga betul-betul kampanye saat ini dengan pandemi COVID ini akan sangat dibatasi dengan berbagai macam aturan. Salah satu rapat terbuka atau rapat umum ini hanya diadakan 1 kali, kemudian paling banyak juga maksimal 100 orang yang menghadiri. Debat publik juga sama, Pak Eji, Pak Ustadz, Bapak Ibu semuanya hanya dihadiri 50 orang dan lain-lainnya itu juga dibatasi, sehingga matur nuwun kalau Bapak Ibu sudah mendeklarasikan atau mensupport kami, tentunya ini menjadi amunisi, menjadi sahut bagi kami untuk bisa bersama-sama dengan panjenengan tahun 2021 sampai 2024. Dan yang kedua mungkin yang paling diharapkan adalah program kami bisa sekarang ini kan tetap berjalan karena Pak Wali dan saya ini kan sudah pasangan sejak 5 tahun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengajak pada tanggal 9 ini orang tidak takut datang ke TPS, karena pastinya orang juga sekarang ini kan memang COVID juga masih di atas 500 warga yang terpapar di Kota Semarang, tetapi tidak semuanya ini adalah warga Kota Semarang. Hanya sekitar 300-an ini adalah warga Kota Semarang, sisanya adalah warga dari luar kota. Tapi ini kan juga jangan sampai kita lengah, kita lupa protokol kesehatan tidak dijalani, sehingga nantinya panjenengan ini yang harus bagaimana mendorong masyarakat ini hadir pada tanggal 9. Karena dari KPU juga sudah melakukan nantinya SOP atau petunjuk pelaksanaan bagaimana nanti proses yang ada di TPS, yang proses bagaimana warga ini akan aman untuk datang ke TPS. Nah ini yang harus berulang kali, harus selalu didengung-dengungkan, selalu disosialisasikan. Karena kemarin pada saat ada ikon itu atau ada webinar itu, jadi sekarang ini kan trennya ini kan ngomongnya webinar gitu ya, ada webinar ini disampaikan itu yang harus dilakukan bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa nantinya tidak akan terjadi atau tidak akan tertular dengan adanya COVID-19. Karena yang penting ada seperti ini, pakai masker, ada 3M yang harus dilakukan oleh masyarakat, yaitu pertama memakai masker, kemudian yang kedua menjaga jarak, kemudian yang ketiga adalah sering-sering mencuci tangan atau pakai hand sanitizer dan sebagainya. Ini yang perlu bagaimana pencegahan terhadap tidak tertularnya COVID-19, dan moga-moga dengan upaya-upaya yang sudah pemerintah kota lakukan bersama warga masyarakat, tentunya panjenengan semua akan semakin sehat, semakin berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, insya Allah kami juga mohon doa, insya Allah kami bisa diberi kelancaran, bisa diberi jalan yang lancar gitu untuk bagaimana nanti pada tanggal 9 mencapai apa yang sudah panjenengan nanti kersake untuk mendeklarasikan dan sebagainya. Tapi tentunya kami juga ingin bersama-sama dengan masyarakat, dengan panjenengan untuk bagaimana menjadi Kota Semarang yang semakin baik. Pasti pada saat sekarang Pak Wali dan saya bukan manusia yang sempurna. Pasti ada hal-hal yang masih luput, masih mungkin di dalam program khususnya di wilayah di sini gitu ya, mungkin ada yang terlewat dan sebagainya.
mohon Bapak Ibu juga jangan diam, karena Pak Wali dan saya juga bukan ahli kebatinan gitu ya, tapi bagaimana kita berkomunikasi. Kami juga selalu berusaha bagaimana masyarakat ini sejahtera, bagaimana dengan kondisi pandemi ini pasti panjenengan juga semuanya terkena dampaknya. Tidak hanya panjenengan, kami, kemudian pemerintah kota pasti kena semuanya. Tapi bagaimana caranya kita bersama-sama untuk memulihkan Kota Semarang. Banyak hal program-program yang sudah dijalankan oleh Bapak Wali Kota terkait dengan COVID dan pemerintah Kota Semarang. Adanya bagaimana penanganan kasus-kasus. Kemarin Genuk ini paling banyak ya Pak. Itu ya, sekarang yang nomor 1 Semarang Barat, Genuk sudah mulai turun trennya. Kemudian bagaimana penanganan masyarakat yang terkena pandemi. Banyak bantuan-bantuan yang sudah disalurkan melalui pemerintah pusat, melalui pemerintah provinsi maupun melalui pemerintah kota. Kalau pemerintah pusat ini ada dulu bantuan presiden, kemudian juga dari Kementerian Sosial ada namanya PKH, Program Keluarga Harapan, ada namanya bantuan pangan non tunai atau BPNT, kemudian juga ada yang mungkin BST, bantuan sosial tunai. Kemudian dari provinsi juga ada namanya paket sembako. Kemudian dari pemerintah kota yang paket sembako sampai bulan Agustus, nanti bulan September akan diubah masuk ke rekening masing-masing. Karena apa? Karena nantinya kalau panjenengan mendapatkan bantuan secara tunai ini bisa belanja di warung sekitarnya, sehingga pemulihan ekonomi ini bisa lebih cepat, lebih tertangani dan masyarakat juga menikmati. Kemudian ada nanti juga bagaimana pengembalian atau pemulihan ekonomi selain dari warung, ada nanti penjualan atau pembelian masker, hand sanitizer dan sebagainya. Nah, nanti kalau panjenengan ada yang mungkin kelewat, ada yang mungkin belum mendapatkan, monggo nanti bisa lewat Pak Lurah, bisa lewat Pak Camat, atau bisa juga biasanya juga ada yang langsung masyarakat menyurati Pak Wali dan sebagainya. Tapi apapun kami tetap selalu bisa berkomunikasi dengan panjenengan, bersilaturahmi, dan tentunya untuk bersama-sama menjadikan Kota Semarang semakin hebat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tentunya sekali lagi matur nuwun Pak Haji, matur nuwun Bapak Ibu semuanya atas kerawuan panjenengan yang tentunya kami juga sangat matur nuwun atas support dukungan dari panjenengan semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita semua menjanjikan, mengikatkan diri atau ikrar diri akan mendukung pasangan Pak Hendi dan Ibu Ita untuk maju di pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2020-2025. Semoga semuanya lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan memimpin Kota Semarang semakin maju lagi. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gapura Gerakan Peduli Rakyat menyatakan sikap yang pertama bahwa saat ini kondisi negara baru kena musibah bersama Pak Wali dan Ibu Wali dan seluruh komponen masyarakat yang cinta Kota Semarang bersatu padu untuk melawan bencana atau musibah pandemi COVID-19. Yang kedua, bahwa khususnya Kota Semarang
bahwa khususnya Kota Semarang yang saat ini zona merah, kita semua harus patuh aturan kesehatan untuk melawan virus corona dengan tetap jaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan bersabar sampai semua keadaan normal kembali. Yang ketiga, bahwa saat ini Kota Semarang sudah sangat kondusif, aman, damai, adem ayem, Semarang tentrem, berkat kepemimpinan Bapak Hendi dan Ibu Ita. Empat, mari kita warga Kota Semarang bersatu padu bersama Bapak Hendi dan Ibu Ita untuk membangun kota Semarang yang lebih hebat lagi. Yang kelima, maka dengan ini seluruh warga beserta keluarga besar Gapura, Gerakan Peduli Rakyat, dengan sepenuh jiwa raga mendukung Bapak Hendi dan Ibu Ita maju memimpin Kota Semarang lagi. Semoga Allah ridho. Al-Fatihah. Semarang 10 September 2020, Ketua Aksi Gapura Gerakan Peduli Rakyat Ahmad Robani Alban. Indonesia Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita yang mengikuti aturannya. Saya hadir di Kampung Demokrasi Pancasila yang dikomandani oleh Pak Haji Robani, yang tentunya tadi matur nuwun atas semua dukungan dari warga masyarakat di sini, utamanya dari Kampung Demokrasi Pancasila. Dan yang paling utama adalah bagaimana tersosialisasinya pada tanggal 9 Desember ini untuk warga datang ke TPS, karena itu yang diharapkan, karena dari tingkat partisipasi yang diharapkan ini mereka bisa pada datang, mengingat kan pertama adalah hari libur, kemudian yang kedua orang masih ada yang takut karena masalah COVID. Jadi yang diminta atau diharapkan mereka atau bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan deklarasi ini, mereka juga bisa membantu pemerintah Kota Semarang, membantu masyarakat untuk mensosialisasikan bahwa data ke TPS ini aman. Mengingat dari KPU, dari Bawaslu, kemudian dari pemerintah pusat ini sudah memberikan SOP bagaimana nanti cara pencoblosan atau tata cara di TPS, sehingga diharapkan mereka tetap nyaman, tetap aman, dan bisa memakai hak pilihnya untuk menjadikan pemimpin-pemimpin atau memilih pemimpin-pemimpin yang akan datang untuk menjadikan Kota Semarang ini semakin hebat. Ada pemilihan ulang lagi. Saya aku yakin bahwa Pak Hendi, Mbak Ita orang baik, orang amanah. Insya Allah seluruh masyarakat Kota Semarang akan memilih haknya sesuai dengan hati nuraninya, sehingga akan datang berbondong-bondong ke TPS mencoblos. Terima kasih. Program utama yang akan dibesar apa pada relawan-relawan ini memenangkan Pak Hendi? Ya, yang pertama kami mendorong kesadaran bahwa kalau sampai tidak menggunakan hak pilihnya itu yang rugi adalah masyarakat sendiri. Kalau masyarakat tidak mencoblos dan nanti tidak dimenangkan oleh kita dan Pak Hendi atau Pak Hendi dan kita, itu yang rugi adalah negara. Kalau negara rugi itu uang juga dari rakyat. Proses demokrasi itu mahal, maka kami menyampaikan hati
hati nurani yang sedalamnya kepada masyarakat harus mau mencoblos ke TPS mengikuti aturan, yaitu menjaga jarak, pakai masker dan selalu mencuci tangannya. Begitu. Siap, Pak Bani, matur nuwun. Sama-sama.